Pagi. Silakan masuk Cua, duduk saja. Oke, kita perkenalan dulu lah. Perkenalkan, nama kakak Rabiatu Jana, biasa dipanggil Jana. Kakak dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kakak dari bimbingan dan konseling. Nah, jadi untuk lebih dekat, mungkin ada bisa perkenalan lebih dulu agar kakak bisa tahu namanya, nanti dipanggilnya seperti apa. Perkenalkan, nama saya Joshua, dipanggil Joa. Gak ada apa-apa. Berapa mulia? Umur 14 tahun. Oke. Sekolah lagi. Ya, gak apa-apa. Sekolah SMP 1 ke Pos Barat. Rumah tinggal di Jalan Pangkalima Kapang, nomor 11 RT 12. Kelasnya kelas berapa Cua? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2 apa tuh? B kah? A kah? Kelas 2A. Oke. Jadi panggilannya Cua lah. Iya. Nah, jadi tujuan Cua kesini mau ngapain kita ya? Konseling individual. Oke. Nah, Cua masih belum tahu juga lo konseling individual itu apa? Belum lo? Belum. Mungkin tahu sekilas aja lo. Iya. Mungkin akan kakak jelaskan. Nah, jadi untuk konseling individual itu lo suatu jenis layanan yang diberikan kepada konseling. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi sifatnya itu kuratif untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya terjadi, kita selesaikan, kita cari solusinya bersama-sama. Nah, kalau kakak boleh tahu, permasalahan Cua ini apa gerang? Malas belajar sama malas membantu orang tua. Malas belajar sama membantu orang tua. Oke, sebelum kita lebih dalam membahas itu, kakak mau nanya dulu, Cua ini sudah makan atau belum? Sudah. Sudah. Ya. Oke. Nanti makan lagi lah. Iya. Oke. Kayak apa perasaannya? Masih tertekan kah? Masih Gugup. gugup gitu. Gugup menceritakan semua permasalahannya. Iya. Mungkin kita pakai teknik relax dulu lah. Iya. Coba bisa kakak hitung 1 sampai 8, tarik nafas, tutup, hembuskan 1 sampai 8. Habis itu kita mulai deh. Relax lah. Bisa pejamkan matanya. Posisinya yang tegap lah, yang tegap. Tangannya dikit. Kita mulai, pejam matanya dulu. Oke Cua, tarik nafas, kakak hitung dari sekarang 1 sampai 8 ditarik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang hembuskan nafasnya perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dikentutkan. Oke, bercanda. Nah, mungkin kita sudah lumayan relax. Kita akan masuk ke tahap tadi bimbingan konseling sudah kakak jelaskan. Nah, untuk sekarang, di sini tujuan kita melakukan konseling itu, Cua tahu nggak tujuan kita ngapain? Nah, jadi tujuan kita tadi kan kakak mau nanya tadi tuh mengenai masalah juga. Jadi tujuan konseling itu untuk menyelesaikan masalah Cua mengenali diri sendiri, mampu memahami kekurangan dan kelebihan diri agar permasalahan yang timbul itu dapat kita atasi. Nah, untuk tujuan sudah kakak sampaikan. Nah, peran kita di sini kan ada konselor dengan konseli. Kakak ini sebagai apa ya? Kalau Cua tahu? Nggak tahu. Konselor. Nah, jadi peran kakak ini memimpin jalannya konseling individual kita kali ini untuk mencari solusi terhadap permasalahan Cua. Dan kakak sebagai fasilitator dalam kegiatan konseling ini. Nah, kalau Cua tahu kan Cua ini sebagai apa ya? Konseling. Kalau konseling itu proses kegiatannya. Kalau konseling itu kamu sebagai individu yang kakak beri bantuan atau layanan dari konseling ini untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, setelah itulah kakak ini ada asas-asas. Nah, di sini ada 3 asas. Asas keterbukaan, asas ketersediaan atau kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahan Cua tuh ceritakan saja dengan kakak. Jadi yang tahu tuh antara kita berdua saja. Permasalahan itu tidak kakak bocorkan kemana-mana. Gimana Cua?
Mau aja lo terbuka dan kakak bercerita, misalnya kakak tanya gitu. Nggak mau. Oke. Untuk rahasianya aman aja, kakak aja dengan Cua yang tahu gitu. Nah, habis itu kita kesepakatan waktu dulu nih. Cua mau nggak kalau kita melakukan konseling pertama ini selama 1 kali 45 menit? Mau Mau. Sepakat dari awal kita melakukan? konseling. Iya. Gimana? Sepakat Sepakat. aja. Oke. Jadi kita mulailah untuk langkah pertama itu. Oh, kakak jelaskan dulu tahapannya. Nah, untuk tahapan konseling individual itu ada 3. Yang pertama itu tahap awal konseling, dari yang tadi kita masuk, kakak persilahkan duduk, perkenalan diri, attending dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu proses konseling, dan tahap ketiga itu pengakhiran, penutup, kita selesai. Nah, nanti di penutup itu ada juga kesepakatan untuk kita melakukan pertemuan lagi, pertemuan kedua dari hasil konseling kita yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini kakak akan menggali permasalahan Cua, dan untuk pemberian teknik di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin kakak mau dengar nih, misalnya Cua tadi kan permasalahannya malas belajar lah, malas bantu orang tua. Kalau boleh tahu kenapa jadi malas bantu orang tua sambil belajar menurut Cua? Karena malas membantu orang tua, karena main game terus kak. Jarang untuk belajar, jarang bantu orang tua gitu. Oh, berarti senang main game. Iya. Kenapa kalau membantu orang tua rasa berat gitu kan? Iya. Habis kan kalau misalnya nih orang tua nih di depan kita nih lagi bersih rumah, kamu main di sini misalnya, main orang tua, kamu langsung tetap main di tempat aja kan, atau langsung masuk ke kamar gitu? Masuk ke kamar gitu ya. Oh, pura-pura gak lihat orang tua lah. Oh, jadi kalau tugas kan gimana? Juga ada yang dikerjain, ada yang dikerjain. Ada yang dikerjain, ada yang nggak dikerjain gitu. Ya. Oh, dari dulu kan gimana? Ada yang nagih-nagih terus nggak? Nggak ada. Oh, dibiarkan gitu aja. Iya. Berarti tergantung kamu. Dari orang tua gimana? Orang tua nanyain nggak tugas? Nanyain juga. Tapi kamu suka nunda-nunda gitulah, Iya. sampai akhirnya yang lebih parahnya kan nggak dikerjain. Iya. Aduh. Jadi Cua kesini tuh mau mengubah sifat itu loh, Iya. agar nanti tuh bisa rajin, konsisten mengerjakan tugas. Kalau istilahnya apa sih, malas sama menunda-nunda tugas tuh prokrastinasi namanya. Jadi suatu permasalahan yang perlu kita selesaikan permasalahan itu. Nah, Cua, jadi kan tadi permasalahannya sudah kakak tanyakan dengan Cua, kenapa tadi itu udah permasalahan mengenai rasa malas belajar, malas bantu orang tua, habis itu sikap yang ditunjukkan. Nah, jadi untuk kakak ini menjelaskanlah untuk dampak negatif rasa malas itu Cua. Sifat malas yang terus dipelihara itu akan membuat Cua tuh nanti sulit mendapatkan juara atau ranking di kelas misalnya. Penurunan prestasi belajar. Nah, ketika malas belajar tuh penyebabnya tuh dapat membuat kita minim pengetahuan. Jadi Cua tuh karena ditakutkan orang masalah belajar ini, Cua sudah kali ini apa ya pengertian ini. Jadi Cua nih kayak bingung nanti apalah apa dan belajar pasti kayak itu nanti. Nah, lawan Jola kita ini kan sudah masuk ke zaman yang lebih modern, pengetahuan itu penting. Jadi Cua kakak harapkan menekankan rasa malas itu minimal sehari itu adalah membaca berita kah, informasi kah, pelajaran dibuka kayak gitu. Nah, apalagi masuk COVID kayak gini. Nah, lawan dulu orang yang malas belajar tuh sifat nakalnya tuh bisa menjadi sifat nakal permanen, bisa muncul kayak gitu. Nah, jadi hati-hati dengan rasa malas nih. Lawan juga tadi dampak negatif rasa malas membantu orang tua. Nah, jadi dampak negatifnya tuh Cua nanti tidak akan menjadi pribadi yang mandiri, tidak akan pernah disiplin, dan rasa empati yang kurang. Contoh tadi itu orang tuanya nyapu, Cua malah main game atau masuk ke kamar pura-pura nggak lihat gitu. Gak boleh Cua. Nanti suatu saat Cua jadi orang tua juga pasti akan mengalami hal yang sama jika anaknya memiliki rasa simpati atau empati yang kurang terhadap membantu orang tua tadi. Jadi perilaku hal tersebut perlu kita ubah gitu. Nah,
ini masuk masalah yang urgent sih menurut kakak. Selanjutnya itu, nah solusi yang kakak tawarkan di sini ada manajemen diri dengan baik, yaitu kita kan ada kalau melaksanakan bimbingan kelompok yang manajemen diri adalah, nah jadi manajemen diri itu penting juga, misalnya mengatur diri, contohnya tuh kayak mengatur jadwal, memposisikan diri lo bangun pagi, bersih-bersih, mengerjakan tugas, main game boleh, asalkan jangan terlalu berlebihan, ya minimal buat refreshing aja. Kalau misalnya candu, nanti diubah perilaku seperti itu tenang. Jangan sampai tua jadi anak yang pemalas benar itu aja. Habis itu, nah untuk tadi tuh menunda-nunda tugas tuh perlu kita ubah dari itu kan. Selanjutnya juga tuh harus konsisten. Apabila kita melaksanakan konseling ini, nanti kita menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah jadi kita sepakati kontrak perilaku tuh selama 1 minggu misalnya. Nanti pertemuan kedua kakak kasih tuh kontrak perilaku mengenai perubahan perilaku yang diharapkan. Juga tadi malas, jadi rasa malas ini diubah menjadi rajin gitu. Nah jadi itu nanti kakak lihat, kakak pantau cuan di rumahnya seperti apa, bisa mengerjakan tugasnya seperti apa, membantu orang tuanya seperti apa. Nah itu perlu kita ubah. Nah namanya kontrak perilaku atau kontrak behavioral. Jadi perubahan perilaku, namun ada jangka tertentu sehingga nanti tuh jadi perilaku permanen untuk tua kayak gitu. Bisa dipahami tua? Ada pertanyaan nggak tua mengenai ini? Nggak ada. Nanti untuk pertemuan kedua tua bisa nggak datang lagi? Bisa. Nanti kita sepakati ya waktu pertemuan kedua. Untuk penyimpulan kegiatan kita hari ini, tadi kakak sudah sampaikan pengertian konseling individual, habis itu permasalahan atau need assessment kakak mengenai masalah tua. Tadi kan ada rasa malas dengan rasa malas membantu orang tua dengan rasa malas belajar lah. Nah untuk kegiatannya nanti kita menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik kontrak perilaku atau kontrak behavioral. Nah itu tadi kayak semacam pengubahan tingkah laku yang negatif menjadi tingkah laku positif dan bersifat permanen, atau tingkah laku yang kita harapkan proses dari perubahan yang perilaku buruk tadi itu. Nah mungkin tua sudah paham juga lo yang mengenai yang pertemuan kita selanjutnya. Nanti kakak hubungi tua untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja sih dari kakak. Nanti apabila kakak hubungi, kita akan melaksanakan konseling selanjutnya. Terima kasih banyak tua atas kehadirannya. Cuma nggak ada yang ditanyakan juga kan? Nggak ada. Kita tutup aja ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak sudah mau jadi konseling kakak secara sukarela. Kepada Tua kita tutup. Selamat pagi Tua. Pagi. Selamat pagi Kak. Pagi. Silakan masuk Tua. Duduk saja Tua. Terima kasih Kak sudah memanggil saya di konseling Tua. Oke, sama-sama Tua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah makan? Sudah. Semangat ya Tua, sudah relax. Relax. Santai aja Tua lah, kita kayak diskusi seperti biasa aja. Cuma di sini kita konseling lanjutan dari beberapa hari yang lalu. Iya. Kan kakak kemarin kayak assessment masalah Tua, dan sekarang kita melaksanakan konseling dengan teknik kontrak perilaku. Kemarin sudah assessment masalah dan sekarang untuk penyelesaian masalah. Nah untuk pertemuan ketiga nanti kakak evaluasi kegiatan kita yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan ini, gimana ada perubahan atau belum, seperti itu. Nah jadi Tua tahu nggak mengenai kontrak perilaku itu apa? Iya. Sebelumnya Tua sepakat aja kalau kita menggunakan teknik kontrak perilaku berdasarkan masalah ini, atau mau teknik yang lain?
Yang sekarang aja kontrak perilaku. Iya. Oke, jadi Cua belum tahu loh. Jadi berdasarkan analisa kakak mengenai masalah Cua, jadi yang cocok itu kontrak perilaku. Nah, untuk kontrak perilaku itu suatu perjanjian yang kita lakukan. Nah, Cua kan mau berubah nih dari permasalahan yang bersifat buruk lah tadi tuh, rasa malas kalau kemarin kamu bilang rasa malas belajar, rasa malas membantu orang tua. Nah, itu kan perilaku-perilaku buruk. Nah, kita harapkan dapat berubah nantinya menjadi perilaku yang lebih baik. Jadi di sini ada kontrak perilaku atau kontrak behavioral. Nah, pengubahan perilakunya misalnya rasa malas. Nah, kata lawan rasa malas itu apa? Rajin. Oke. Nah, jadi Cua ini kakak harapkan nanti rajin, misalnya rajin bantu orang tua, habis itu rajin belajar, ya semacam manajemen diri yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Cua tahu nggak tahapan yang akan kita lalui dalam konseling dengan teknik kontrak perilaku? Nggak tahu. Itu ada 3 tahapan tadi nih. Tahapan pertama itu ada pra-konseling, yang kedua proses konseling, dan yang ketiga pasca konseling. Nah, untuk kontraknya sendiri, kontrak perilaku itu ada yang pertama dulu kita pilih tingkah laku yang mau diubah. Nah, kemarin kan berdasar asesmen kakak, rasa malas belajar dengan rasa malas membantu orang tua. Nah, selanjutnya tuh sudah menentukan tingkah laku kan, habis itu jenis tingkah laku yang ingin kita ubah tadi seperti apa. Kan Cua mau rasa malas, berarti kita ubah menjadi rajin. Nah, jadi kita akan membuat Cua menjadi pribadi yang rajin di rumah maupun di sekolah. Nah, dari setiap perilaku yang kita laksanakan ini, Cua nanti akan kita pantau selama beberapa waktu yang sudah kita sepakati. Kan namanya kontrak, jadi kontrak ini kan ada jangka waktu. Jadi Cua ini kakak pantau lah gitu. Nah, nanti bisa kakak tanyakan kepada orang tua, gurunya, bagaimana Cua di sekolah, di rumah, terhadap pengumpulan tugas dan membantu orang tua semacam itu. Nah, untuk tujuan konseling sudah kakak sampaikan di pertemuan kemarin yang pertama. Nah, untuk tujuan konseling itu kita menyelesaikan atau bersifat kuratif untuk menyelesaikan suatu masalah yang Cua hadapi. Nah, di sini ada peran Cua sebagai konseling, masih ingat loh? Peran kakak sebagai konselor masih ingat juga. Nah, untuk asas-asasnya ada asas keterbukaan, ketersediaan, dengan asas kerahasiaan. Jadi permasalahan yang Cua hadapi itu aman, tidak bocor ke sana kemari. Nah, untuk konseling kita yang kedua ini pertemuannya 1 kali 45 menit. Gimana Cua? Setuju aja atau gimana? Setuju. Oke, kita masuk langkah pertama lah. Nah, untuk teknik kita menggunakan teknik kontrak perilaku atau kontrak behavioral dengan pendekatan behavioral. Kita pengubahan tingkah laku. Kan tadi permasalahan Cua itu rasa malas lah, malas bantu orang tua, malas belajar. Jadi kita ubah menjadi rasa rajin. Jadi Cua nanti diharapkan rajin membantu orang tua, rajin belajar di rumah gitu. Nah, untuk permasalahan yang Cua sebutkan beberapa hari yang lalu, di mana tuh kakak lupa mau nanya, perasaan Cua tidak menolong orang tua itu gimana sih? Biasa-biasa saja sebetulnya? Biasa saja. Nggak merasa bersalah gitu, enggak? Enggak. Oke. Untuk yang tidak mengerjakan tugas kan gimana? Adakah kepikiran ada tenang atau gimana gitu? Ada, tapi kan dikerjakan. Sampai akhirnya tugasnya terlupakan gitu aja. Oke. Nah, kita kan pakai teknik kontrak behavioral. Cua maunya kita nih selama berapa lama ya melakukan kontrak ini? Kira-kira gimana? 1 minggu gimana? Bisa. Nah, nanti kan kakak berikan teknik kontrak behavioral. Jadi Cua kakak harapkan menerapkannya atau mengimplementasikan kontrak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, Cua, tadi kan kita sudah lah, jadi kakak mintalah kontraknya diisi. Jadi kakak biar tahu kita ada perjanjian gitu nah terhadap perubahan Cua. Nah, yang pertama diisi ya Cua. Oke Cua, bisa diisi ini kontrak perilaku yang akan kita laksanakan selama beberapa hari yang akan kakak pantau terhadap Cua. Silahkan Cua. Kontraknya prestasi yang baik dan reward dari konsumen dan reward dari Ya nanti kan nonton. Oke Cua, kita sudah menandatangani kontrak perilaku yang Cua harapkan dapat berubah. Nah, jadi disinilah Cua dianggap berhasil jika Cua mampu atau dapat belajar giat dan rajin selama di rumah maupun di sekolah nanti terhadap tugas-tugas dan dapat rajin membantu orang tua. Nah, jadi bila Cua berhasil nanti ada reward yang akan kakak kasih. Rewardnya rahasia. Nanti sesuatu apa kayak yang dapat kakak kasih buat Cua. Nah, lawan Cua plusnya jika Cua dapat merubah perilaku yang buruk tadi, Cua dapat meningkatkan prestasinya menjadi prestasi yang lebih baik. Oke. Jadi untuk kontraknya ini dilaksanakan selama 1 minggu. Gimana Cua? Sepakat kan sudah? Sepakat. Oke, ini ada tanda tangannya lah. Ya. Nah, jadi kontrak kita ini sudah sah. Kita sudah melakukan kontrak behavioral tentang permasalahan Cua tadi. Nah, untuk pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak ada. Paham aja lo, sudah. Oke. Kita tutup Cua lah untuk pertemuan ini. Mungkin dari kakak itu saja penyampaian kita dari awal sampai akhir. Cua sudah memahami kontrak perubahan perilaku gimana. Nah, jadi kakak tutup. Selamat pagi Cua. Pagi. Cua. Pagi. Gimana kita bertemu lagi lah. Kemarin sudah lah pertemuan kedua, sekarang pertemuan ketiga kita evaluasi gimana Cua tentang kontrak perilaku yang kita lakukan. Ada perubahan nggak? Ada. Oke. Gimana tuh misalnya melihat orang tuanya gimana dibantuin? Bantuin. Oke. Tugasnya Bang gimana? Diselesaikan nggak? Selesaikan. Oke. Aku ada nanya juga sama gurumu mengenai kontrak yang tugas kemarin. Kamu katanya ngumpul tugas untuk orang tuamu, kamu bantu gitulah. Jadi kakak anggap berhasil sih sudah. Nah, nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi kamu bisa datang ke kakak untuk kita selesaikan masalahnya bersama-sama kembali. Nah, untuk Cua kakak minta isi
angket kepuasan mengenai kegiatan kita yang selama beberapa hari yang lalu termasuk hari ini. Untuk evaluasinya kakak rasa sudah cukup baik sih, cuma mengubah rasa malas, hal-hal negatif yang kemarin disebutkan. Nah, jadi cuma bisa isi. Nah, iya itu. Hah? Identitas siswa. Sudah Pak. Biar tuh aja. Tekan nih. Iya, tanda tangan kamu. Nanti. Makasih, Cua. Ada yang ditanyakan nggak, Cua? Mungkin kita akhirilah kontrak behavioral kita. Kalau rasa Cua sudah cukup baik melaksanakan tugasnya, mampu konsisten. Kita harap selama tidak ada kontrak lagi, Cua mampu menerapkan hal-hal positif yang sudah kita lakukan, kita jalankan selama 1 minggu tadi. Oke, Cua nggak ada pertanyaan kan? Kita selesaikan lah. Mungkin kita tutup aja kegiatan ini. Kakak ucapkan selamat pagi Cua. Pagi. Ya, jumpa lagi nanti Ya. suatu saat.